teman-teman, balik lagi di channel aku, channel Muhammad Salihin. Nah, di sini aku mau makan ketupat. Nah, ini dia. Ketupat, ini ketupat khas daerah aku ya. Ini merupakan makanan daerah aku. Khususnya di Kota Kandangan atau Kabupaten Kandangan ya, teman-teman. Ini aku ada dua macam ya, teman-teman. Ikannya ini ada ikan, kalau di sini nyebutnya sapat siam, nggak tahu kalau di daerah kalian. Dan juga ada telur. Oke, tanpa lama-lama mari kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu. Langsung saja kita makan. Ini untuk kalian. Sambil makan, aku akan menjelaskan bagaimana sejarah ketupat ini berasal. Rasa ketupat ini gurih ya, teman-teman, karena salah satu bahan utamanya itu adalah santan dari kelapa. Kebetulan kalau aku ini lagi makan pakai sendok. Biasanya lebih nikmat kalau pakai tangan. Kuah ketupat ini sangat kental karena terbuat dari santan tadi. Untuk ikan, biasanya masyarakat di sini itu biasanya menggunakan ikan haluan ya, teman-teman. Kalau di tempat kalian itu namanya ikan gabus. Lebih terkenal ikan gabus. Kalau di tempatku, orang di sini menyebutnya ikan haluan.
Dan yang aku makan ini adalah ikan sapat, dimana di daerahku sendiri ikan ini lumayan mudah untuk dicari. Ketupat sendiri itu dibuat dari beras Banjar ya. Kalau di sini beras Banjar. Kemudian dibungkus dari daun kelapa. Dari kelapa muda atau daun nipah atau daun rumbia kalau di daerah sini ya. Selama berjam-jam direbus atau dikukus. Kemudian jadilah ketupat ini. Dan ketupat ini tidak hanya di sini ya teman-teman. Di Jawa juga ada ketupat. Salah satu warung yang terkenal itu ada di Kota Banjarmasin, yaitu Ibu Haji Marsina. Beliau sekitar 55 tahun sudah berjualan ketupat kandangan ini di Kota Banjarmasin. Dan sudah 3 generasi. Sejak 1982 beliau membuka warung ketupat di Kota Banjarmasin. Alamatnya di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Belitung, Kecamatan Banjarmasin Barat ya teman-teman. Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, itu salah satu warung ketupat yang terkenal karena sudah 3 generasi ya teman-teman. Ini udah habis. Nyaman benar kata orang sini. Baiklah teman-teman, aku akan lanjut makan ketupat yang kedua. Dan ini adalah ikannya telur. Kalau orang di sini nyebutnya hintalu. Baiklah, kita langsung saja kita makan nih teman-teman. Sangat terasa sekali kuah dari ketupat ini. Ini untuk kalian ya. Nyaman benar. Aku kurang tahu ya untuk setiap daerah apakah rasa ketupat itu berbeda-beda. Coba kalian komen nanti di kolom komentar di bawah. Kemungkinan sih berbeda ya teman-teman, karena setiap daerah itu punya ciri khas tersendiri, dan kuliner setiap daerah itu mempunyai rasa atau ciri yang khas juga.
Hmm. Hmm. Mantap. Ketupat sendiri itu masuk ke Indonesia pada Islam masuk ya teman-teman. Nah, Islam ini masuk itu di tanah Jawa pada abad ke-15 ya teman-teman. Pada masa kerajaan Denmark. Saat itulah ketupat atau makanan ketupat ini masuk ke Indonesia. Dan yang membawanya itu orang Islam ya teman-teman. Kemudian ketupat ini merupakan singkatan dari bahasa Jawa ya teman-teman, yaitu ngaku lepat atau mengaku salah ya teman-teman kalau dibahasakan Indonesia. Jadi sangat kental sekali ya teman-teman. Salah satu makanan khas daerah itu memiliki nilai sejarah yang sangat bermakna ya, khususnya bagi orang Islam, dimana kan ketupat ini sendiri masuk ke Indonesia itu dibawa oleh orang Islam dan menjadi makanan khas Indonesia. Kita lanjut makan ya teman-teman. Kita minum dulu. Sebentar lagi habis dan aku sudah merasa kenyang. Ketupat ini sendiri disimbolkan dengan anyaman ya teman-teman, karena proses pembuatan ketupat itu sendiri yaitu dengan cara dianyam, dibentuk persegi 4. Dan aku termasuk orang yang tidak bisa menganyam untuk membuat ketupat ya teman-teman, karena kalau untuk membuat ketupat sendiri itu kita harus belajar biasanya dengan ibu-ibu. Nah, harusnya sih kita sebagai pemuda zaman sekarang lebih menghargai budaya kita ya teman-teman, dan kita melestarikannya. Salah satunya dengan cara belajar dengan cara membuat ketupat tadi. Kemungkinan nanti aku pengen membuat ketupat ini. Biasanya kan kita taunya makan dan makan tanpa tahu ada banyak cerita di balik makanan tersebut dan sejarah, karena setiap
makanan itu ada banyak cerita di baliknya, dan salah satunya kan ketupat ini kita dapat mengambil pelajaran. Dan salah satu makna ketupat ini tadi dalam bahasa Jawa ya, itu dalam Islam itu memegang prinsip kiblat papat, kemudian 5 pancal, 4 arah atau dan 1 pusat. Memiliki makna ya teman-teman, kemanapun manusia melangkah pasti akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan kita yang Maha Esa. Minum lagi. Untuk makan ketupat ini biasanya kita butuh banyak minum ya teman-teman, karena kuahnya sangat kental dan santannya juga kental. Mau tidak mau kita harus banyak minum. Ini suapan dahi ya teman-teman. Nah, dengan kita memakan ketupat ini, kita dapat mengenal salah satu makanan daerah kita. Semoga kita semua mencintai makanan khas daerah kita ya teman-teman. Dan salah satunya kita melestarikan, karena makanan khas daerah itu merupakan warisan budaya yang ada di daerah kita. Jangan sampai orang lain atau orang luar itu mengakui adat atau makanan khas daerah kita ya teman-teman. Dan kita sebagai pemuda harusnya kita melestarikannya. Suapin terakhir teman-teman, ini untuk kalian. Sekian dari video aku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Terima kasih telah menonton video aku. Hmm.